Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu lagi di kelas Etika Profesi. Hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Nah, apa sih yang membedakan antara pekerjaan, profesi, dan profesionalisme? Kita awali dengan membahas pekerjaan dulu. Pekerjaan itu timbul karena manusia memiliki kebutuhan. Dengan memiliki kebutuhan tersebut, akhirnya manusia bekerja. Misalnya kebutuhan apa? Makan, minum, punya rumah, gitu ya, sandang, pangan, papan. Untuk memenuhinya kita harus kerja, nanam, gitu ya, bertani, mencari ikan di laut, membuat atau membangun rumah dan segala macam. Itu untuk manusia prasejarah, gitu ya, misalnya manusia sejarah dan prasejarah. Tapi di saat sekarang kita bekerja juga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin kita secara nggak langsung nggak bertani, tapi untuk membeli kebutuhan pokok. Pekerjaan adalah sesuatu yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Pada hakikatnya, manusia itu kodratnya adalah bekerja. Ya betul, manusia kodratnya bekerja. Jadi kalau teman-teman hanya diem aja di rumah, dipastikan sel-sel di dalam otak kita akan mati secara perlahan. Kalau kebanyakan tidur dan tidak diasah, sel-sel otak manusia tidak jalan. Makanya kita harus bekerja, digerakkan segala organ. Jadi tangannya bekerja, mata dan segala macam itu kita aktifkan. Dengan mengaktifkan organ, maka otak juga akan aktif. Masih membahas tentang pekerjaan, menurut Sumaryono, bahwa setiap wujud kerja ada 4 macam. Pertama, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup, juga mengurangi tingkat pengangguran. Di mana ada tempat yang kriminalitasnya tinggi, biasanya penganggurannya juga tinggi. Bekerja juga tujuannya adalah untuk melayani sesama dan mengontrol gaya hidup. Kalau kamu sudah pernah bekerja dan sudah tahu bagaimana kerasnya bekerja untuk mendapatkan uang, kamu biasanya akan lebih berhati-hati dalam pembelanjaan. Tapi untuk awal-awal, misalnya habis kerja gitu ya, terus punya gaji. Nah itu biasanya kita tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita dulu, misalnya pengen beli apa, makan di mana. Tapi setelah itu ada waktunya kita akan merasa, wah capek juga nih buat belanja, simpen ah. Baik, sekarang kita udah masuk pada pembahasan mengenai profesionalisme. Diawali dengan kata profesi. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan keahlian itu kita sebut dengan profesi. Jadi pekerjaan itu bisa serabutan, tapi kalau profesi nggak bisa kayak begitu. Profesi itu ada keahlian khusus. Misalnya kamu adalah desainer grafis, profesinya adalah desainer. Pekerjaannya apa? Membuat ilustrasi, membuat animasi, fotografi dan segala macam. Profesi juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu. Jadi bisa dari pendidikan formal, keterampilan, dan pengalaman kerja. Nah, itulah perbedaannya dengan pekerjaan. Nah, ini dia. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Misalnya, profesinya dokter, akuntan, pekerjaannya staf admin. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Sifat pelaku profesi. Pertama, dia harus menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, dan menjunjung tinggi etika integritas profesi. Jadi sekali lagi, ada aturan-aturan ketika kita melakukan sebuah profesi. Misalnya, seorang dokter, dia ada etika kedokterannya. Desainer arsitek misalnya, dia juga punya etika profesi arsitek. Gitu ya. Jadi selain punya ilmu khusus, mereka juga menjunjung tinggi etika integritas profesi. Nah, sekarang profesional, apa sih artinya profesional? Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya dengan benar sesuai dengan etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi. Jadi profesional sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika profesi. Profesional, untuk menjadi seorang yang dianggap profesional harus punya beberapa sikap. Pertama, komitmen. Nah, ini penting ya, dalam bidang apapun kita harus punya komitmen. Tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Berpikir sistematis, menguasai materi dan menjadi bagian dari masyarakat profesional. Nah, ini
cerita tentang dokter jurnalis, Jose jurnalis ya. Kalau kamu tahu, almarhum, dia adalah seorang dokter tulang ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi dengan beliau ketika saya mewawancarai beliau. Saya tanya, dok, apa nggak rugi dok? Udah kerja capek-capek, sekolahnya mahal-mahal, terus dokter hanya menjadi seorang relawan gitu, dikirim ke daerah bencana untuk membantu. Lalu dokter bertanya lagi pada saya, jadi menurut kamu profesional itu apa? Gitu. Ya profesional itu, waktu itu saya masih menjawabnya kayak gitu ya. Profesional itu kita bekerja dan mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan kita. Terus dia nanya lagi, menurut kamu dokter tuh pekerjaan apa? Saya diam waktu itu. Dokter itu bukan mengobati orang. Mengobati orang tuh urusan Allah gitu ya. Dokter itu adalah membantu orang, membantu mendapatkan kesehatan. Nah itulah. Nah momen saya wawancara dengan almarhum Jose Rizal itu akhirnya mengubah semua pola pikir saya, bahwa sebagai seorang profesional kita punya tanggung jawab sosial yang nggak bisa dilihat dari sisi pendapatan. Kita lanjut ya, profesional. Tadi ini udah kita bahas, ada profesi mengandalkan keterampilan. Kalau profesional, orang yang tahu keahlian dan keterampilannya. Ini bisa kamu baca ya nanti ya, ada materinya. Ciri-ciri etika profesi. Nah, sekali lagi, di mana etika profesi menjunjung nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, otonomi, kejujuran. Nah, kita akan bahas selama temuan etika profesi. Apa tujuannya peranan etika profesi dalam profesi? Nah, itu tadi ya, mengatur, ada nilai-nilai di dalam masyarakat dan di dalam profesi. Gimana caranya biar sinkron? Salah satu golongan masyarakat punya nilai-nilai. Nah, ini adalah pusat perhatian. Jadi intinya seperti itu. Adanya etika di dalam profesi adalah untuk mengatur agar sebuah profesi berjalan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturannya, sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Yang baik-baik aja kerjaannya. Gitu. Mengukur profesionalisme. Profesional ditambah isme, profesionalisme ini adalah kata sifat. Dianggap orang itu profesional atau enggak. Nah, sifatnya adalah profesionalisme. Profesionalisme diperoleh dengan suatu proses yang profesional. Berarti kalau proses itu kita nggak sendiri ya, ada sistem, ada orang-orang yang kita ajak bekerja sama, ada masyarakatnya. Nah, profesionalisme diatur oleh itu semua. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu desainer grafis yang profesional itu kayak gimana? Nah, ini sangat menarik. Ada definisi menarik dari David Berman. Siapa sih desainer grafis itu? Nah, kalau David Berman itu menyebutnya desainer komunikasi. Desainer komunikasi. Ya, kenapa bisa dianggap desainer komunikasi? Karena pekerjaannya adalah menciptakan jembatan antara informasi dan pemahaman. Gara-gara desain kita, orang jadi paham itu. Nah, itu menurut definisinya David Berman. Kalau menurut saya ini bagus banget definisinya. Desainer menciptakan begitu banyak hal, mulai dari hal yang kita konsumsi sehingga yang kita harapkan, yang kita butuhkan, dan sebetulnya yang nggak kita butuhkan tapi kita berharap gitu memiliki itu. Desainer memiliki kekuatan besar yang lebih dari kita bayangkan, bisa mendorong terciptanya tipuan, bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa membuat manusia tersadar. Jadi pekerjaan kita bagaikan pisau dengan dua mata pedang, ya, kebaikan dan keburukan. Setiap orang sebetulnya adalah desainer. Kenapa? Karena dia merancang dunianya sendiri demi dunia yang lebih baik. Proyek bersama. Nah, ini ada beberapa kasus kita bisa bahas. Sebetulnya kalau dari sisi periklanan ya, etika periklanan, apakah ini sesuai profesional, menunjukkan sikap yang profesionalisme atau gimana? Nah, ini beberapa iklan, mungkin kamu udah pernah lihat yang dari Thailand ya, jadi tonton aja iklannya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, segitu aja materi kita tentang profesionalisme, profesional dan pekerjaan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kita diskusikan di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.